Halo semuanya, materi kali ini adalah sebaran geometrik dan sebaran negatif binomial. Oke, dari tindakan Bernoulli yang saling bebas, kita bisa kembangkan, kita sudah bahas tentang distribusi atau sebaran binomial. Kali ini dari tindakan Bernoulli yang saling bebas, dari serentetan tindakan Bernoulli yang saling bebas, kita dapat kembangkan apa yang dimaksud dengan distribusi sebaran negatif binomial. Jadi pengubah acaknya di sini atau X-nya adalah menyatakan banyaknya gagal. Jadi banyaknya gagal sebelum sukses yang ke R terjadi dari tindakan Bernoulli yang tadi sudah disebutkan, saling bebas dengan peluang konstan pada setiap tindakannya. Begitu ya. Dengan demikian, X, karena X ini adalah menyatakan banyaknya gagal sebelum sukses yang ke R itu terjadi, maka nilai X merupakan bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Jadi X-nya terdefinisi untuk semua bilangan cacah. Andaikan yang kita maksudkan R tersebut adalah 1, ya. Jadi kalau R itu sama dengan 1, berhasil pertama kali, maka distribusi negatif binomial di sini akan sama dengan distribusi geometrik. Jadi perubahan acak geometrik itu adalah perubahan acak yang menyebar menurut sebaran negatif binomial apabila R-nya 1. Jadi berhasil pertama kali. Kalau yang ditanya di perubahan acaknya berhasil kedua kali, ketiga kali, yang jelas bukan pertama kali, maka kita punya distribusi negatif binomial. Oke. Adapun sintaks dari negatif binomial ini kalau kita menggunakan Excel ya adalah seperti ini. Neg binom ini menyebut refer menunjuk ke distribusinya negatif binomial. This ini di sini untuk mencari peluangnya. Jadi kita kalau ingin mencari peluang ya dengan argumennya argumen pertama adalah number of fail, jadi banyaknya gagal, kemudian banyaknya berhasil, number of success, kemudian peluang berhasil setiap tindakan Bernoulli itu, dan kumulatif di sini bisa dua arti, bisa dua nilai. Kalau kita masukkan nilainya false, maka kita akan menghitung peluang pada nilai tertentu tersebut, pada gagal tertentu tersebut, ya. Sedangkan kalau nilainya true, maka akan kita punya kumulatif peluangnya sampai gagal sekian kali, ya. Itu. Jadi kalau ini adalah sintaksnya yang harus dituliskan, kemudian nilai X di sini ya, nilai X di sini ya. Ini adalah saya berikan nama 0,63, ini adalah peluang peluang sukses dari sebaran geometrik ya. Bentuk binomial sama aja. Ini adalah banyaknya sukses ke ya. Maka kita bisa tuliskan begini. Neg binom.dis G6 adalah nilai gagalnya, kemudian sukses ke-nya 7 ya. Kemudian peluang GO-nya 0,63 false karena kita ingin mencari peluang X sama dengan X ya. Jadi untuk nilai peluangnya di sini ya. Untuk X sama dengan 7, peluang misalnya peluang gagal 7 kali sebelum berhasil ke-7 ya. Berhasil ke-7 didapatkan, maka peluangnya adalah 0,0642 ya. Jadi kalau
peluang ini kita totalkan sampai, nah banyak sekali ya. Ini saja sudah mendekati 1. Sebetulnya ini juga bukan 0, tapi angka yang lebih kecil dari 4 digit ya. Nah, ini pembulatan hanya sampai 4 digit saja. Dan sebetulnya nilainya bisa saja secara teori sampai tak hingga ya. Karena X-nya adalah gagal ke. Hanya saja semakin besar nilai X-nya di sini, semakin kecil nilai peluang X sama dengan X-nya. Oke. Ini nilai kumulatifnya. Nilai kumulatifnya dengan menggunakan argumen di sini bukan false, kalau di sini false, di sini true ya, di sini true. Jadi ini kalau dalam istilahnya ini fungsi kepekatan peluang, ini fungsi sebaran kumulatif ya, peluang kumulatifnya. Jadi kalau digambarkan di sini sebagaimana gambar dari distribusi Bernoulli dan binomial ya, yang biru-biru ini adalah diagram Liddy ya, diagram Liddy begini, tegak-tegak begini. Sedangkan yang merah ini adalah fungsi tangga ini ya, fungsi tangga. Yang merah menyatakan fungsi sebaran kumulatif dan yang biru ini menyatakan fungsi kepekatan peluang. Oke, pelan-pelan. Jadi kalau di sini yang kita bisa mainkan adalah yang saya beri latar belakang kuning ini. Jadi ini bisa digantikan di peluang suksesnya, misalnya peluang suksesnya 0,37 gitu ya. Dan nilainya berubah. Gambarnya juga berubah. Gambarnya berubah. Yang jelas fungsi sebaran kumulatif itu merupakan fungsi yang tidak turun. Ini fungsi yang tidak turun ya. Dan ini adalah fungsi kepekatan peluangnya memiliki support, memiliki daerah di mana fungsi tersebut didefinisikan tidak sama dengan 0, lebih besar dari 0, itu adalah mulai dari 0 sampai tak hingga. Ya. Oke. Ini kita bisa ganti juga. Jadi yang kita ganti adalah R maupun P-nya. R maupun P-nya. Kita bisa lihat sifat-sifat dari distribusi negatif binomial di sini ya. Ini saya rapikan saja menjadi 4 digit gitu. Nah, ini nilai minnya kalau distribusi negatif binomialnya dengan parameter R5 dan P-nya 0,37. Ini variannya, ini nilai kemiringannya, ini kurtosisnya ya. Gitu. Nah, jadi kalau R ini kita ganti dengan 1, R ini kita ganti dengan 1, kita punya distribusi geometrik. Distribusi geometrik. Sukses pertama kali. Ya, sukses pertama kali. Setelah gagal 5. Ini 5 ya, setelah gagal 5 kali. Nah, baru yang ke-6 itu artinya baru sukses pertama kali. Nah, nilai peluangnya ini. Nah, kita bisa lihat ini bisa dipakai argumentasi juga dengan cara begini. Misalnya kalau gagalnya 6 kali misalnya, 1 dikurang ini berhasil nih peluang gagalnya 6 kali, pangkat 6 ya, kali berhasil ya, berhasil 0,0231 ini sama kan. Nah, ini kalau digunakan argumentasi bahwa 6 kali gagal baru berhasil, 6 kali gagal baru berhasil. Jadi peluang 6 kali gagal ya, peluang 6 kali gagal dikali peluang berhasil gitu ya. Oke. Nah, kita bisa bandingkan dengan PQRS ya, bandingkan dengan PQRS untuk melihat distribusi negatif binomial N negatif binomial ini dengan parameter yang sama dengan itu, R-nya kita kembalikan 7 dulu ya, 7, P-nya 0,37 misalnya. Nah, oke, entry ini saya ganti dengan 7 ya, gambarnya seperti itu. Ini PQRS. Nah ya, jadi yang biru merah ini adalah yang biru ini. Sekali lagi ya, ini diagram Liddy seperti ini. Dan kalau kita di sini kita masukkan bilangan bulat misalnya 12 ya. 12 ya. Nah, peluang X sama dengan 12 itu ini. 0,0689. Kita lihat ya. 12 0,0689 sama. Sedangkan yang di sini
ada di sebelah kirinya 5913 0, sorry sorry di atasnya nih 0, mana nih? Oke, ini 12 di bawah 12 berarti yang 11 ya. Sampai dengan 11 0,5224 5224 sampai dengan 11. Jadi kalau yang merah ini semua kita jumlahkan sama dengan ini ya. Sampai dengan 11 0,5224. Sedangkan yang di sebelah kanan yang biru ini yang lebih besar dari 12, lebih besar dari 12 0,4087. 0,4087. Jadi kalau kita mau lihat fungsi sebaran kumulatifnya seperti yang ini sebetulnya bukan begini, seperti tangga. Nah, tangga seperti ini, ya, adalah fungsi sebaran kumulatif yang sifatnya tidak turun. Tidak turun. Kenapa tidak turun? Pada titik-titik tertentu dia naik, ya. Kemudian di antara dua bilangan bulat itu kan tidak ada peluang, maka di sini datar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sebaran negatif binomial, ya. Lebih khusus, kalau R-nya sama dengan 1, sebaran negatif binomial itu menjadi sebaran geometrik.